Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan pada video kali ini, saya akan sedikit sharing atau sedikit berbagi tentang apa itu CSS, apa fungsi dari CSS, dan juga bagaimana penggunaan CSS di dalam sebuah codingan kita atau di dalam sebuah text editor kita. Oke, kita langsung saja. CSS itulah singkatan dari Cascading Style Sheet, atau juga bisa dibilang bahwa CSS itu berfungsi sebagai alat atau tag-tag yang bisa mempermudah kita atau bisa menstyling tag-tag HTML kita gitu. Jadi dia bisa mendekor dari sesuatu yang dari HTML kita gitu. Dan HTML dan CSS itu selalu berjalan beriringan, karena CSS itu hanya menstyling sebuah tag HTML seperti itu. Dan kemudian penggunaan dari CSS itu dibagi menjadi 3. Ketika kita ingin memanggil CSS itu dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan inline, ada yang dinamakan dengan internal, dan juga ada yang dinamakan dengan eksternal. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana itu internal, inline, dan juga eksternal. Oke, yang pertama kita buat dulu folder baru di laptop kita. Saya masuk ke sini dulu, terus buat folder baru. Ini saya buat CSS video. Lalu teman-teman bisa masuk, klik kanan, terus open in terminal. Lalu ketik kode spasi titik. Gunanya apa? Supaya kita langsung masuk ke VS Code-nya beserta dengan folder yang kita masukin tadi. Ini dikali aja. Kita buat file baru namanya index.html. Nah, yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang apa itu CSS inline dulu terlebih dahulu. Kita buat dulu ininya, strukturnya seperti ini. Title-nya kita ganti menjadi misalnya belajar CSS misalnya dasar, seperti itu. Kita lihat dulu di sini supaya mudah, kita seperti ini aja. Nah, sudah berubah di sini belajar CSS dasar. Terus misalnya sini kita buat dulu sebuah misalnya A1 dulu. A1 misalnya hello. Nah, sudah muncul di sini hello world. Terus misalnya saya ingin menambah lagi sebuah paragraf, lorem aja, misalnya lorem 40. Nah, sudah ada juga di sini. Terus misalnya saya buat link lagi di sini. Misalnya di sini apa? Misalnya YouTube aja. YouTube di sini. Kita cari dulu linknya dari youtube.com. Masukin di sini. Nah, seperti ini. Lalu, nah, penggunaan inline seperti namanya, inline berarti CSS itu berada di dalam satu baris seperti itu. Nah, dia seperti apa? Maka bisa dilihat di sini. Misalnya hello world ini, tulisan H1 ini, saya ingin mengubah pertama warnanya menjadi warna merah misalnya. Merah ya. Di sini teman-teman bisa masuk di sini di H1 di sini. Lalu tulis style, enter.
style sama dengan terus kutip seperti ini. Lalu tulis saja colornya misalnya merah ya, tadi merah. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi merah. Lalu misalnya saya ingin menambah lagi, misalnya font size-nya misalnya 100 pixel. Nah, akan sangat besar seperti itu. Kita kecilin dikit aja, 50 pixel aja. Nah, seperti itu. Terus misalnya saya ingin ganti font weight-nya. Saya ingin membuat menjadi lebih tebal. Misalnya kita kasih font weight bolder. Oh, mungkin udah bold ya. Mungkin ini udah bold. Coba 500 saja, kita kasih 500. Nah, berubah seperti itu. Lalu juga misalnya kita ingin mengubah ini, tulisan paragraf ini misalnya menjadi warna abu-abu lah gitu. Kita kasih ini style. Terus di dalam sini kita kasih color abu-abu, misalnya kita cari warna abu-abu misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, otomatis warnanya menjadi seperti abu-abu gitu. Terus misalnya tulisan A ini saya ingin mengubah juga, misalnya saya ingin mengubah misalnya warnanya, saya kasih style dulu, terus color saya ingin menjadi misalnya aqua seperti ini. Nah, otomatis ini juga akan berubah menjadi warna yang saya inginkan seperti itu. Itu adalah sebuah contoh dari tag dari CSS inline, yaitu CSS yang langsung kita tuliskan di dalam tag HTML kita, di dalam baris HTML kita. Oke, langsung saja kita akan masuk ke CSS internal. Jadi ini kita buat baru aja ya. Kita buat baru, file baru aja di sini. Namanya misalnya internal aja, internal .html. Enter. Ini kita hapus saja, atau nanti aja. Tentu pertama kita buat dulu struktur HTML-nya, shift terus tekan 1, enter. Di sini kita buat misalnya belajar CSS internal seperti ini. Kita buka dulu. Seperti ini, kita hapus saja. Ini sudah muncul belajar CSS internal seperti itu. Itu pertama kita buat dulu ya. Hak satunya. Terus misalnya apa aja judulnya, belajar CSS internal, misalnya di rumah seperti itu. Nah, udah muncul di sini. Misalnya kita kasih paragrafnya, misalnya H4 dulu, cara dan tips. Nah, muncul di sini. Terus kita kasih paragraf, lorem aja di sini, lorem 30, enter. Nah, udah ada di sini. Terus kita kasih sebuah mungkin button ya di bawah sini, misalnya buttonnya. Terus kita kasih misalnya Instagram, enggak usah, kita kasih
Ini kita kasih kirim saja, kirim. Nah, ada di sini. Nah, CSS internal itu adalah CSS yang kita tulis di dalam internal HTML kita gitu, dalam halaman utama HTML kita. Kalau tadi inline itu berada di setelah tag di sebelah sini. Nah, kalau internal itu berada di atas di bagian head dari HTML kita. Jadi di sini kita kasih misalnya style. Nah, seperti ini. Terus enter aja untuk ke bawah gini. Nah, ini adalah tempat untuk kita membuat CSS inline kita di sebelah sini. Jadi di bagian head di atas, bukan dalam body ya, bagian head. Lalu kita tulis style di sini, style pembuka dan style penutup. Bedanya tadi dengan inline itu kita tulis dalam body di sini, lalu di dalam tag HTML kita gitu, pas di dalamnya. Di sini misalnya saya ingin misalnya dulu merubah warna dari H1 nya dulu, kita kasih H1, dan caranya pun berbeda. Kalau tadi di sini langsung apa tadi, langsung style sama dengan terus kutip-kutip. Kalau di sini beda, misalnya H1 lalu kurawal, lalu kita tulis color, misalnya colornya yang ini brown, kan akan berubah. Terus ini kalau yang kita panggil itu tagnya gitu, nama elemennya. Beda kalau kita ingin memanggil misalnya di sini kita kasih H4 ini, kita kasih kelas, terus misalnya namanya tips, nama kelasnya tips. Nah, untuk manggil kelas itu beda. Caranya adalah tekan dulu titik, lalu apa nama kelasnya, misalnya tips tadi, lalu kurawal kita ganti di sini, misalnya colornya kita ganti juga, misalnya color menjadi aqua. Nah, di sini akan berubah. Kita ganti dulu warnanya. Misalnya apa nih? Yang ini aja. Nah, akan berubah seperti itu warnanya. Terus misalnya yang P ini kita ingin memanggil, tapi kita ingin membuat dulu sebuah ID di sini. Kita pakai ID. Yang nama ID-nya itu misalnya cara di sini atau keterangan. Nah, cara untuk memanggil ID itu beda lagi dengan cara kita memanggil kelas. Kalau ID itu memakai pagar seperti ini. Pagar diikuti nama kelasnya. Kelasnya apa? Kelasnya adalah keterangan. Lalu berawal seperti ini. Misalnya kita ganti colornya juga. Colornya misalnya Alice Blue seperti ini. Oh, lalu ini. Kita ubah dulu color, misalnya kita kasih ini aja nih. Nggak berubah ya, coba kita ulang dulu. Misalnya kita kasih gray aja. Nah, berubah menjadi gray seperti abu-abu gitu. Itu adalah cara memanggil atau memanggil ID-nya. Terus misalnya di sini di button misalnya kita buat dulu, kita langsung manggil nama elemennya, nama tagnya button seperti itu. Kita kasih misalnya background colornya misalnya blue. Nah, di sini otomatis blue. Terus colornya, warna dari teksnya itu warna putih. Coba. Nah, udah kan seperti itu.
Jadi dalam CSS ini kita bisa memanggil nama elemennya langsung, nama tagnya, tag apa gitu, atau bisa juga pakai kelas. Jadi kita memanggil titik terus diikuti nama kelasnya, atau pakai ID yaitu pagar diikuti nama kelasnya, seperti itu. Lalu bedanya apa? Untuk kenapa harus pakai kelas, nggak langsung elemen saja seperti ini? Nah, nanti ketika kita membuat sebuah project yang besar, akan ada banyak, misalnya button, akan banyak H1. Nah, kalau kita panggil seperti ini, maka semua H1 itu akan berubah menjadi warna brown gitu. Sedangkan mungkin kita ingin mengubah satu H1 saja, tapi semua H1 akan berubah. Makanya kita kasih kelas atau kita kasih ID untuk mendeskripsikan sebuah tag kita yang ingin kita rubah, seperti itu. Oke, saya langsung lagi masuk ke CSS terakhir, yaitu CSS eksternal. Kita buat dulu lagi sini eksternal titik HTML. Lalu kita buat lagi folder satu lagi untuk CSS kita, yaitu misalnya kita kasih aja style titik CSS. Nah, yang ini kita hapus saja, yang kedua, ini aja. Kita buat dulu strukturnya, dokumennya di sini kita ganti lagi belajar CSS dasar. Oh, belajar CSS eksternal ya, eksternal. Nah, caranya gimana? Kalau CSS eksternal, caranya adalah di bagian head kita kasih sebuah link seperti ini, link rel style sheet. Hrefnya itu menuju ke file di mana file CSS kita itu berada. Karena di sini saya taruhnya di style ini, berarti langsung style titik CSS. Kita coba dulu. Di sini misalnya H1, misalnya saya tulis belajar CSS eksternal seperti ini. Saya coba buka dulu. Nah, di sini udah muncul belajar CSS eksternal. Coba misalnya kita coba CSS-nya apakah sudah terhubung. Kita kasih H1, lalu color misalnya blue. Nah, ternyata udah terhubung. Jadi di sini di hrefnya itu langsung menuju ke stylenya. Nah, beda lagi ketika kita ingin membuat folder, misalnya nih folder misalnya namanya CSS, lalu style kita itu berada di dalam folder CSS seperti ini. Nah, otomatis seperti ini kan nih, otomatis HTML kita dengan CSS itu enggak terhubung karena berada di folder yang berbeda. Itu kan tadi terhubung warna biru, sekarang kembali menjadi hitam karena enggak terhubung. Maka caranya adalah kita berikan dulu di sini, kita berikan dulu nama foldernya apa sebelum CSS ini. Nama foldernya adalah CSS slash style titik CSS seperti ini. Nah, kembali berubah menjadi biru, maka itu udah kembali terhubung. Oke, langsung saja kita masuk ya. Sini H1, terus misalnya kita kasih lagi H4, misalnya bagaimana cara belajar CSS. Nah, sini sudah ada. Lalu kita kasih lagi paragraf lorem 40 aja seperti ini. Mungkin bagusnya kita kasih kontainer dulu ya di sini.
kita kasih sebuah div yang bernama misalnya kontainer aja, kontainer. Oke, yang ini kita ubah aja, kita pindahkan ke akhir sini seperti itu. Ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Coba kita kasih sedikit style, misalnya di kontainer dulu, kontainer. Misalnya kita kasih bordernya misalnya 1 pixel solid black. Nah, ada border. Terus kita kasih misalnya paddingnya 30 pixel, maka ada jarak ke dalam gitu ya. Terus kita berikan juga misalnya widthnya berapa, saya mau widthnya 300 saja, 300 pixel. Nah, seperti ini kotak ya. Terus saya ingin membuat ini berada di tengah-tengah gitu, tengah-tengah halaman. Berarti kita harus memakai yang namanya CSS Flexbox namanya. Kita kasih dulu di body-nya aja. Di body misalnya sini kita kasih display dulu. Displaynya flex untuk menjadikan sesuatu itu atau menjadikan anak-anaknya itu menjadi display flex juga gitu. Jadi flex ini hanya diberikan kepada kontainernya atau induk atau parentnya gitu. Justify kontainer center, terus line items juga center seperti ini. Terus kita kasih dulu height-nya dulu ya. Height-nya misalnya 100 VH. VH itu adalah 100 sepanjang setinggi layar laptop kita. Nah, ini kenapa masih bisa ada scroll sedikit seperti ini, padahal kita kan udah memberikan 100 VH. Itu karena ada sebuah margin dan margin default yang ada di sini. Caranya adalah kita tulis di sini bintang seperti ini. Bintang itu adalah semua ya, semuanya. Kita kasih marginnya dulu, marginnya 0. Nah, seperti ini. Nah, otomatis akan hilang gitu kan, udah nggak bisa gerak-gerak lagi. Ini adalah cara untuk mereset margin kita ya. Oke. Saya ingin sedikit membuat ini menjadi agak-agak bagus ya. Terus di bodinya lagi, di kontainernya misalnya kita kasih border radiusnya 20 pixel. Nah, agak seperti itu ya. Mungkin ini kurang sih. Kita kasih paddingnya misalnya 40 pixel. Oh, salah, 40 pixel. Nah, terus kita akan membuat lagi di H1. Ya udah, kita kasih margin bottom dulu ke bawah supaya ada jarak ya. Ini 10 pixel. Nah, ada jarak ya. Terus di sini apa tuh? Ada H4. Misalnya kita kasih margin bottom juga misalnya. Margin bottomnya misalnya juga 10 pixel juga. Nah, seperti itu. Terus misalnya bodinya ingin kita ubah menjadi background colornya menjadi ini. Nah, berubah seperti itu. Terus kontainernya kita masih tetap putih. Jadi sini background color tetap menjadi white. Nah, seperti itu. Terus
saya ingin membuat di sini sebuah kotak button yang di bawah. Coba kita buat button dulu di sini. Button yang namanya tanya aja, tanya. Nah, di situ ada. Coba ini P-nya kita kasih kelas dulu. Kelasnya misalnya komentar. Ini kita panggil, caranya kita tulis titik lalu komentar seperti itu. Kita kasih margin bottom juga, margin bottomnya misalnya 20 pixel, maka akan ke bawah seperti ini. Terus yang komentar, yang button ini saya ingin mengubah warnanya, warna backgroundnya menjadi aku aja, lalu colornya, warna teksnya menjadi alias blue. Oh, nggak kelihatan ya, berarti putih aja, jadi white. Oh, masih nggak kelihatan, coba red. Nah, seperti itu aja. Nah, ini adalah contoh sedikit bagaimana CSS dan HTML itu bekerja sama gitu di dalam pembuatan sebuah website gitu. Jadi intinya CSS inline itu berada langsung di tag HTML-nya seperti ini, style, color, font size itu berada di tagnya, di tag H1 seperti ini. Lalu CSS internal berada di bagian head, langsung memanggil style di sini. Lalu H1 tips gitu langsung. Dan eksternal kita hanya di bagian HTML, kita hanya memanggil link dari HTML itu atau menghubungkan HTML kita dengan CSS kita dengan cara kita menulis link rel style sheet, lalu href itu mengarah kemana, ke file CSS kita gitu. Lalu di sini kita nggak perlu menulis sebuah CSS gitu, karena CSS kita buat di halaman yang berbeda, yaitu di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.